Apakah kamu punya orang tua, kakek, nenek, atau lansia yang kamu sayangi? Pernahkah kamu merasa ada perubahan kecil tapi mengkhawatirkan yang terjadi dalam setahun terakhir? Banyak orang mengira bahwa kematian di usia tua terjadi secara tiba-tiba. Padahal kenyataannya, tubuh sering memberikan peringatan-peringatan kecil berbulan-bulan, bahkan hingga setahun sebelum hidup mencapai tahap akhir. Masalahnya, kebanyakan orang tidak menyadari tanda-tanda ini karena terlihat sepele di awal. Baru setelah semuanya berlalu, keluarga menyadari bahwa petunjuknya sebenarnya sudah ada sejak lama. Tapi saat itu, sudah terlambat untuk bersiap, terlambat untuk menciptakan kenangan terakhir yang berarti. Hari ini kita akan membahas 5 tanda yang sering muncul sekitar 1 tahun sebelum seseorang yang lanjut usia meninggal dunia. Topik ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membantu kita lebih peka, lebih siap, dan lebih penuh kasih dalam mendampingi orang yang kita cintai. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajak kamu untuk ikut terlibat. Kalau kamu sedang nonton atau dengerin ini sambil mikirin seseorang, silakan tulis di kolom komentar, "Saya ada di sini," atau tulis nama panggilan kesayangan orang tua atau kakek nenek kamu. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling menguatkan. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video reflektif seperti ini di masa depan. Yuk, kita mulai bersama-sama. Nomor 1. Penurunan berat badan yang signifikan. Salah satu tanda awal yang sering diabaikan adalah penurunan berat badan yang tidak disengaja. Awalnya tampak sederhana. Ikat pinggang terasa longgar. Baju yang dulunya pas, sekarang jadi kedodoran. Porsi makan yang dulu biasa habis, sekarang setengah pun tak tersentuh. Kebanyakan keluarga menganggap ini sebagai, ya namanya juga udah tua. Tapi sebenarnya, tubuh sedang memberikan sinyal penting. Penurunan berat badan tanpa sebab sering menandakan bahwa sistem tubuh sedang melemah secara bertahap. Bisa karena penyerapan nutrisi yang menurun, berkurangnya massa otot, atau proses metabolisme yang melambat. Dan jangan lupakan satu hal yang sering terjadi, kehilangan selera makan. Makanan tidak lagi terasa enak. Keinginan untuk makan pun hilang. Mungkin karena indera penciuman dan perasa mulai tumpul, atau karena tubuh sudah tidak memberi sinyal lapar seperti dulu. Siklus ini bisa memicu kelelahan, lemas, mudah jatuh, bahkan memperparah penyakit yang sudah ada. Bukan hanya fisik yang terdampak. Lansia yang menyadari dirinya makin kurus sering merasa cemas, malu, atau kehilangan semangat. Sebagai keluarga, kita ingin mereka makan lebih banyak, menambah berat badan, kembali ceria. Tapi kenyataannya, pada fase ini, memaksa makan besar justru bisa memperburuk kondisi. Lebih baik fokus pada kenyamanan, sediakan makanan lembut, kecil porsinya, tapi tinggi kalori. Dan yang paling penting, hadir, temani, beri dukungan tanpa tekanan. Nomor 2. Kelelahan ekstrim dan kelemahan yang tak kunjung pulih. Pernahkah kamu melihat lansia yang dulunya aktif, suka jalan pagi, tiba-tiba jadi lebih banyak duduk atau tidur? Ini bukan sekadar rasa malas atau kebiasaan baru. Ini adalah bentuk kelelahan yang datang dari dalam, dan tidak hilang meskipun sudah beristirahat. Tubuh yang sedang menuju akhir hayat tidak lagi memproduksi energi seperti dulu. Organ-organ mulai bekerja lebih lambat. Otot melemah. Bahkan berdiri dari kursi atau berjalan ke kamar mandi menjadi perjuangan besar. Yang lebih menyedihkan adalah dampak emosionalnya. Banyak lansia merasa frustrasi karena tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang dulu mereka anggap sederhana. Mereka mungkin merasa seperti beban. Lalu mulai menarik diri. Tidak mau diajak ngobrol. Tidak ingin bertemu keluarga. Bukan karena tidak sayang, tapi karena lelah. Sebagai keluarga, penting bagi kita untuk tidak memaksa. Jangan bandingkan dengan masa lalu. Jangan bilang, "Ayo dong, kan dulu bisa." Tapi sebaliknya, peluk mereka dalam kelemahannya. Biarkan mereka beristirahat, dan isi waktu bersama dengan kehadiran, bukan tuntutan. Nomor 3. Penurunan kognitif dan menarik diri secara sosial. Tanda ketiga yang kerap muncul adalah perubahan cara berpikir dan berinteraksi. Lansia yang dulunya ramah, suka bercerita, tiba-tiba menjadi diam. Mulai lupa nama cucunya, atau lupa sudah makan siang padahal baru 1 jam lalu. Kadang bingung hari apa, atau bahkan lupa mereka sedang di rumah sendiri. Ini lebih dari sekadar pikun. Otak juga butuh suplai oksigen dan energi. Ketika sirkulasi melemah, otak tidak lagi bekerja optimal. Hasilnya, kebingungan, disorientasi, dan kadang,
hal yang paling menyakitkan, mereka tidak mengenali orang terdekatnya. Ada juga yang tampak lebih murung, lebih pendiam, atau seperti tidak peduli. Tapi sebenarnya, mereka sedang bergulat dengan dunia dalam yang sulit dijelaskan. Saat ini terjadi, banyak keluarga merasa kehilangan jiwa orang yang mereka cintai, meskipun fisiknya masih ada. Tapi ingatlah, di balik kebingungan dan kebisuan itu, mereka tetap bisa merasakan kehadiran. Suara lembut, sentuhan hangat, dan mata yang penuh cinta bisa menembus keterbatasan kata-kata. Nomor 4. Infeksi yang sering terjadi dan luka yang lama sembuh. Pernah melihat lansia yang sering terkena infeksi saluran kemih, flu berkepanjangan, atau batuk yang tidak kunjung sembuh? Atau mungkin luka kecil yang biasanya sembuh dalam seminggu, sekarang butuh berminggu-minggu? Itu karena sistem imun mereka tidak lagi sekuat dulu. Tubuh tidak mampu melawan kuman seefisien sebelumnya. Bahkan antibiotik kadang tidak terlalu efektif. Yang lebih berbahaya adalah ketika infeksi tidak menunjukkan gejala khas. Misalnya, tidak ada demam, tapi tiba-tiba lansia terlihat sangat lemas, bingung, atau tidak mau makan. Ini bisa jadi tanda infeksi diam-diam yang berbahaya. Pada fase ini, perhatian kita tidak boleh hanya tertuju pada obat, tapi juga pada perawatan penuh kasih. Jaga kebersihan, bantu mereka tetap terhidrasi, rawat kulit mereka dengan lembut, dan yang terpenting, berikan ketenangan. Nomor 5. Perubahan pernafasan dan sirkulasi darah. Dan terakhir, salah satu tanda yang paling jelas, tapi juga paling menggetarkan hati, perubahan pada cara bernapas dan sirkulasi darah. Napas yang tadinya stabil, kini menjadi dangkal, tidak teratur, atau diselingi jeda panjang. Ada juga yang mulai bernapas lewat mulut terus-menerus. Tangan dan kaki terasa dingin. Warna kulit membiru, terutama di ujung jari atau bibir. Ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang memusatkan energinya pada organ-organ vital, dan mengurangi pasokan ke bagian tubuh lain. Sebagai keluarga, kita pasti panik. Tapi ketahuilah, ini bukan selalu pertanda kematian dalam hitungan menit. Ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Yang dibutuhkan adalah ketenangan. Alih-alih berfokus pada apa yang salah, fokuslah pada apa yang membuat nyaman. Gunakan bantal tambahan, sediakan air minum kecil-kecil, atur suhu ruangan. Kadang hanya butuh genggaman tangan dan kata sederhana, "Saya di sini," tidak pergi kemana-mana. Penutup. 5 tanda tadi, penurunan berat badan, kelelahan ekstrim, kebingungan mental, infeksi yang sering, dan perubahan pernapasan, bisa muncul dalam waktu yang berbeda-beda. Tapi semuanya memberi satu pesan, tubuh sedang bersiap untuk perpisahan. Bagi kita yang mencintai mereka, ini adalah waktu yang sulit. Tapi juga waktu yang penuh makna. Waktu untuk memberi, bukan menuntut. Untuk hadir, bukan memperbaiki. Untuk mencintai tanpa syarat. Jika kamu masih bersama kami hingga titik ini, aku ingin kamu menuliskan di komentar satu hal yang paling menyentuh hatimu dari video ini. Dan kalau kamu sedang mendampingi seseorang yang sedang melewati masa-masa ini, tulislah, "Saya di sini, menemani sampai akhir." Karena kamu tidak sendiri. Banyak yang sedang berjalan di jalan ini bersamamu. Klik like, share video ini ke orang yang kamu sayangi, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi konten reflektif seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi cahaya bagi orang-orang terdekatmu.